Saya Dr. Grace Prasetyo dari Aesthetic Dental Care yang berada di North Point Nafa Park BSD. Saya mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Trisakti, kemudian saya melanjutkan Certified Ortho, kemudian saya mengambil course Invisalign, baik yang di dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Yang menginspirasi saya adalah saya tuh mau membuat orang dengan senyumnya mereka menjadi percaya diri dan berani menunjukkan eksistensi dirinya. Ada cerita menarik. Salah satu pasien saya adalah seorang artis, pemain film, dan dia tuh nggak pede kalau pas di syuting, bagian di syuting yang kelihatan giginya. Tapi setelah menjalani perawatan Invisalign di mana giginya sudah menjadi bagus, dia jadi sangat happy karena di syuting dari angle manapun giginya tetap kelihatan bagus. Klinik Aesthetic Dental Care berdiri di tahun 2017. Keunggulan di klinik Aesthetic Dental Care adalah di perawatan Invisalign, dental implant, dan juga veneers gigi. Ruang tunggu di Aesthetic Dental Care itu berasa nyaman, jadi nggak berasa kayak di klinik gigi. Jadi pasien yang datang tuh rasanya kayak lagi main aja, nggak kayak lagi mau berobat gigi. Karena rata-rata orang kalau udah mau ke dokter gigi itu kan dari rumah udah takut ya, udah stres duluan. Peralatan yang ada di kita mempunyai 3 scanner dengan teknologi yang terbaru, kemudian X-ray 3 dimensi, juga Rayface. Rayface itu adalah scanner untuk muka dan jadi kita bisa memprediksi senyum seperti apa setelah kita selesai dilakukan perawatan. Selain itu, kita juga ada mikroskop untuk melakukan perawatan syaraf. Dengan teknologi dan peralatan canggih yang kita miliki, tentu saja akan menunjang painless treatment di sini. Halo, perkenalkan, saya Dr. Gigi Vanessa Paramita. Saya spesialis perio yang ada di Aesthetics Dental Care Nafa Park BSD. Yang menginspirasi saya menjadi seorang dokter gigi adalah saya ingin memperbaiki kualitas hidup dari pasien-pasien yang saya rawat. Spesialisasi saya adalah spesialisasi gusi, tulang, dan juga implan yang banyak sekali menangani kasus dari pasien yang giginya goyang karena diabetes, karena merokok, dan perlu digantikan giginya dan fungsi pengunyahannya dengan dental implan. Setelah pasiennya dirawat dan mendapatkan gigi baru, pasiennya jadi bisa makan lagi gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat rewarding dalam profesi dokter gigi. Sebenarnya yang memorable banget itu justru waktu saya kuliah, dan itu alasannya kenapa saya mengambil spesialisasi ini. Pasiennya juga masih kontak sama saya sampai sekarang, udah belasan tahun. Jadi pasiennya itu memiliki penyakit gusi dan gusinya itu goyang, karang giginya banyak sekali. Pasiennya termakan mitos bahwa karang gigi itu kalau dibersihin giginya makin goyang. Iya benar, tapi sebenarnya yang membuat giginya goyang sendiri adalah karang gigi. Jadi setelah pasiennya itu dilakukan perawatan gusi, gusinya itu dibersihkan, terus giginya yang goyang itu dirapihkan, pasiennya berbicara, saya tuh suka banget makan mie. Tadinya kalau makan mie-nya tuh nggak bisa putus. Semenjak dirawat dan segala macam, saya bisa makan mie lagi. Itu something yang sangat simple, tapi significant sekali sama quality of life-nya patient. Jadi itu something yang menurut saya sangat rewarding, dan pasien-pasien seperti itulah yang membekas di hati karena itu salah satu pasien pertama gitu, dan sampai sekarang masih kontak, masih kalau Cynthia suka kadang-kadang ngirimin makanan gitu. Jadi it's a nice experience. Halo, nama saya Dr. Marina Kurniati Swito, spesialis bedah mulut. Saya dari Klinik Aesthetic Dental Care BSD. Salam kenal, halo. Pekerjaan saya meliputi seluruh bedah di area mulut. Untuk di Klinik Aesthetic Dental Care melakukan tindakan operasi gigi bungsu, pembuangan kista,
pengangkatan kista, kemudian melakukan pemasangan implan, dental implan, kemudian beberapa bedah jaringan lunak juga dilakukan selama masih bisa dikerjakan dengan bius lokal. Takut ke dokter gigi menurut saya itu hal yang wajar sekali ya, dan apalagi dengar kata bedah ke saya itu kayaknya semua orang mendadak jatuh cinta, berdenyut-denyut ya jantungnya karena dia tiba-tiba takut kayak orang jatuh cinta aja gitu ya. Tapi yang saya tanganin selama ini adalah selain saya belajar mengenai teknik tentang pengerjaan dokter tindakan bedah dan sebagainya, saya juga mempelajari untuk ilmu komunikasinya, kemudian juga memperdalam mengenai hipnosis. Jadi di situ dengan teknik-teknik ini saya bisa menenangkan pasien dan pada akhirnya mereka cukup oke untuk dilakukan tindakan bedah dengan bius lokal. Sebenarnya tips-tips untuk merawat kesehatan gigi itu cukup simpel. Yang pertama, kita tetap ke dokter gigi tiap setahun tuh 2 kali, agar kita nggak luput dari something yang terlalu sulit untuk dibenerin. Misalnya ada lubang yang kecil belum sakit, walaupun belum sakit, nah itu saatnya yang tepat untuk ditambal. Karena kalau udah sakit itu udah agak telat sebenarnya. Terus kalau misalnya ada karang gigi bisa dibersihkan. Jadi banyak hal-hal yang dokter gigi bisa lihat yang pasien sebenarnya belum merasain, yang kita sebagai dokter gigi bisa memberitahu. Untuk home care, yang paling penting sikat gigi, pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut, jangan yang hard, jangan yang medium, yang soft aja, karena itu cukup. Itu bukan tentang sekeras apa kita menyikat, nggak tambah bersih, yang penting tekniknya itu yang benar. Terus sikat gigi itu tidak cukup karena dia hanya membersihkan permukaan depan dan belakang gigi. Untuk samping-samping kita tetap harus pakai yang namanya dental floss untuk sela-sela gigi, atau yang namanya interdental toothbrush yang sikat gigi kecil kayak sikat gigi botol bersihin bayi gitu. Nanti kalau ke dokter gigi bisa tanya gimana caranya pakai, pasti dikasih tahu. Dan setelah itu ada juga yang namanya water flosser atau aqua flosser, itu kayak semprotan air untuk membantu membersihkan plak-plak atau sisa makanan. Nah, yang gak kalah penting juga membersihkan namanya lidah, karena sebagian besar dari bau mulut yang kita punya itu sebenarnya karena lidah kita gak pernah dibersihin. Jadi ada khusus pembersih lidah, bisa dipakai juga. Dan yang penting sikat gigi itu kalau pagi bukan setelah bangun tidur, tapi 30 menit setelah sarapan. Karena habis sikat gigi sarapan ya makanannya nyangkut lagi di dalam situ, jadi agak-agak mubazir kan. Kalau seandainya malam sebelum tidur sikat gigi, nah itu yang paling penting sebenarnya. Tips-tipsnya itu aja. Obat kumur boleh iya boleh enggak, yang paling penting sikat gigi, dental floss, interdental toothbrush atau water flosser, sama sikat lidah. Di era investasi, segala investasi, jangan lupa deh investasi ke diri kamu, terutama untuk kesehatan gigi mulut kamu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bisa aja penyakit kamu yang lain tuh ketahuan dari gigi dan mulut kamu. So don't forget, invest for yourself first.